Laporan Praktikum Morfologi dan Anatomi Bunga. Grace Paulina, NIM 2502068. Dosen pengampu, Ibu Salmiati, M. Pada, PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia, 2025. Latar belakang. Bunga merupakan organ reproduksi generatif pada tumbuhan berbunga angiosperma yang berfungsi utama untuk menghasilkan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Secara morfologis, bunga tersusun atas beberapa bagian yang memiliki peran fisiologis dan struktural yang saling berkaitan, sehingga memungkinkan terjadinya reproduksi secara efektif. Keberadaan bunga tidak hanya penting dalam siklus hidup tumbuhan, tetapi juga memiliki peran ekologis yang signifikan, terutama dalam hubungan dengan penyerbuk seperti serangga, burung, dan angin. Interaksi ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan evolusi angiosperma yang kini menjadi kelompok tumbuhan terbesar di bumi. Secara morfologis, bunga memiliki 4 bagian utama yaitu kelopak calyx, mahkota kroll, benang sari androecium, dan putik gynoecium. Kelopak berfungsi melindungi kuncup bunga, sedangkan mahkota menarik penyerbuk dengan warna dan aromanya. Benang sari menghasilkan serbuk sari sebagai gamet jantan, sementara putik berperan sebagai organ reproduksi betina yang menerima serbuk sari dan menjadi tempat pembuahan. Van, 1990. Organ reproduksi pada bunga terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu organ jantan berupa benang sari yang menghasilkan serbuk sari, serta organ betina berupa putik yang terdiri atas stigma, style, dan ovarium. Klasifikasi bunga dapat dilakukan berdasarkan kelengkapannya, seperti bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Selain itu, bunga dapat berupa sempurna atau tidak sempurna. Keragaman morfologi ini penting dalam sistematika botani karena memberikan informasi mengenai kekerabatan antar spesies. Judd et al. 2016. Secara anatomi, bunga tersusun dari jaringan meristematik dan jaringan dewasa seperti epidermis, parenkim, kolenkim, serta jaringan vaskular xilem dan phloem. Epidermis melindungi bagian luar bunga, sementara jaringan parenkim mendominasi sebagian besar struktur internal seperti tangkai bunga dan dasar bunga reseptakel. Wijaya, 2017. Putik terdiri dari 3 bagian utama, stigma, style, dan ovarium. Anatomi stigma dipenuhi jaringan sekretoris yang memfasilitasi melekatnya serbuk sari. Style umumnya tersusun atas jaringan parenkim dengan saluran tempat tumbuhnya tabung serbuk sari. Ovarium memiliki 1 atau lebih bakal biji yang mengandung kantung embrio sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kelopak dan mahkota biasanya tersusun dari jaringan epidermis dengan trikomata atau lilin kutikula sebagai pelindung. Pada mahkota bunga, pigmen seperti flavonoid atau antosianin terkonsentrasi pada epidermis dan menghasilkan warna mencolok untuk menarik penyerbu. Tujuan 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga kelopak, mahkota, benang sari, putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif benang sari, putik, ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu mikroskop, cutter, pinset, buku gambar dan pensil, tisu, pipet tetes, kaca objek, dan kaca penutup. Dan adapun bahan yang digunakan yaitu bunga sawit betina, bunga sawit jantan, bunga pisang, larutan face green, aquades, larutan safranin, bunga trompet kuning, dan bunga sepatu. Cara kerja. A. Pengamatan morfologi bunga. Pertama, ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. Kedua, gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. Cara kerja yang B. Pengamatan anatomi bunga. Yang pertama, pilih organ bunga yaitu benang sari, putik, atau ovarium seperti pada gambar ini. Kedua, buat irisan tipis melintang. Setelah itu, letakkan irisan di kaca objek dan tetesi aquades. Kemudian tambahkan safranin, bilas, kemudian tetesi dengan face cream. Setelah itu, tutup dengan kaca penutup dan diamati di bawah mikroskop. Hasil:
A. Pengamatan morfologi bunga. 1. Tangkai bunga. Terletak pada bagian paling bawah bunga, berfungsi sebagai penopang bunga dan penghubung dengan batang. Pada sampel, tangkai bunga tampak berwarna hijau, bertekstur halus dan bersifat silindris. 2. Dasar bunga. Bagian yang melekatkan semua bagian bunga, bentuk cembung dan berwarna hijau muda, tempat melekatnya kelopak, mahkota, serta organ reproduksi bunga. 3. Kelopak bunga. Terdiri dari 5 helai kelopak atau sepal berwarna hijau, tekstur agak tebal dan berfungsi melindungi bunga pada fase kuncup. 4. Mahkota bunga. Terdiri dari 5 helai mahkota besar, warna merah cerah, tekstur tipis namun lebar, bentuk membulat melebar, berperan menarik penyerbuk seperti serangga. 5. Benang sari. Merupakan organ reproduksi jantan, jumlah sangat banyak dan menyatu membentuk tabung atau kolum stamen. Setiap benang sari terdiri dari filamen tipis dan antera berwarna kuning yang menghasilkan serbuk sari atau polen. 6. Putik. Organ reproduksi betina, terdiri dari stigma, stilus, dan ovarium. Stigma berbentuk bercabang 5, berwarna merah tua dan lengket untuk menangkap serbuk sari. Ovarium tersusun dari banyak ruang ovul. Hasil B. Pengamatan anatomi bunga. Pertama, bunga trompet kuning atau Alamanda cartatica. Pada penampang melintang terlihat jaringan epidermis luar, sel-sel kecil dan rapat. Mesofil kelopak tersusun atas parenkim klorenkima, berberkas pembuluh silam dan floem berada di tengah jaringan. 2. Bunga sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Pada penampang melintang terlihat epidermis luar dengan kutikula tipis, mesofil berupa jaringan parenkim klorenkima, berkas pembuluh silam floem berada di tengah-tengah kelopak. 3. Bunga sawit jantan atau Elaeis guinensis. A. Antera atau kepala sari memiliki 2 ruang, dinding artera tersusun atas epidermis, endothelium, topentum. Ruang antera dipenuhi butir polen matang. B. Filamen atau tangkai sari berbentuk tipis, silindris, berwarna kuning pucat, tersusun dari jaringan epidermis, parenkim, berkas pembuluh kecil, silam, dan floem. 4. Bunga sawit betina. A. Ovarium memiliki 3 ruang, setiap ruang memiliki banyak bakal biji. Dinding ovarium tersusun atas epidermis luar, mesofil parenkim tebal, berkas pembuluh besar yang menyuplai nutrisi untuk perkembangan buah. B. Stigma berlapis epidermis dengan rambut halus, mengandung sekret lengket untuk menangkap serbuk sari, sel-sel permukaan lebih besar dan kaya lendir. 5. Bunga pisang atau Musa sp. Terdiri dari epidermis luar berkutikula, mesofil parenkim dengan pigmen kuning pucat, sedikit jaringan penguat kolenkima di bagian tepi. Anatomi braktea menunjukkan epidermis berkutikula tebal, parenkim padat, berkas pembuluh besar sesuai fungsi proteksi. Pembahasan. 1. Bunga trompet kuning. Bunga trompet kuning memiliki bentuk trompet atau corong yang panjang dengan 5 mahkota menyatu. Kelopaknya juga menyatu berwarna hijau tebal sebagai pelindung. Bunga ini termasuk bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Ciri khasnya adalah mahkota berbentuk tabung panjang yang berfungsi menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Pada pengamatan mikroskopis tampak bahwa mahkota terdiri atas epidermis berkutikula, mesofil parenkim dengan pigmen kuning dan pembuluh kecil. Benang sari memiliki 2 ruang antera, jaringan tapetum, serta polen oval. Putih menunjukkan ovarium bilokular atau 2 ruang dengan banyak bakal biji. Struktur anatomi memperlihatkan adaptasi yang mendukung penyerbukan oleh serangga bertubuh kecil yang dapat masuk ke tabung mahkota. 2. Bunga sepatu. Bunga sepatu memiliki 5 helai mahkota besar berwarna cerah, polipetal, artinya mahkota terpisah satu sama lain. Kelopak berjumlah 5 dan juga terpisah. Ciri morfologi paling menonjol adalah kolum stamen, yaitu benang sari yang menyatu membentuk tabung panjang yang mengelilingi stilus. Stigma bercabang 5 berada di ujung tabung tersebut. Struktur anatomi bunga sepatu tergolong kompleks. Kolum stamen terdiri atas jaringan vaskular yang memanjang, membawa silam dan floem sampai ke antera. Mahkota memiliki mesofil bersel besar yang penuh pigmen antosianin. Ovarium 5 ruang menunjukkan bakal biji banyak dan terhubung oleh plasenta. Struktur anatomi yang besar dan jelas mendukung keberhasilan reproduksi serta penyerbukan terbuka.
3. Bunga sawit jantan. Bunga sawit jantan tersusun dalam bentuk tandan memanjang dengan banyak spikelet kecil. Setiap bunga jantan berukuran sangat kecil dan hanya mengandung benang sari, tidak memiliki putik. Tandan bunga menghasilkan aroma manis untuk menarik serangga penyerbuk seperti kumbang Elaiodobius. Pada antera bunga jantan ditemukan 2 ruang polen. Dinding antera terdiri dari epidermis, endothelium, dan tapetum. Serbuk sari berbentuk bulat, halus, dan mudah tersebar. 4. Bunga sawit betina. Bunga betina tersusun dalam tandan besar yang lebih pendek dan lebih tebal dibanding bunga jantan. Memiliki ukuran bunga lebih besar, kelopak dan mahkota tebal, serta ovarium triokular yang menjadi tempat bakal biji. Bunga ini memiliki putik fungsional dan tidak memiliki benang sari fungsional. Struktur anatomi bunga betina lebih besar dan lebih padat dibanding bunga jantan. 5. Bunga pisang. Bunga pisang tersusun dalam infloresensi majemuk, terlindung oleh braktea besar berwarna merah keunguan. Bunga jantan berada di ujung tandan, sedangkan bunga betina berada di bagian pangkal. Kelopak dan mahkota bersatu membentuk perianth tube dan hanya bunga betina yang mampu membentuk buah. Bunga pisang kaya jaringan pelindung. Rangkuman. Secara keseluruhan, meskipun setiap bunga memiliki karakteristik morfologi yang unik seperti bunga trompet yang berbentuk corong, bunga sepatu dengan tabung benang sari, sawit dengan pemisahan jantan betina, atau pisang dengan braktea besar, semua bunga tetap mengikuti pola anatomi dan morfologi dasar yang sama. Struktur utama seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan putik selalu hadir sebagai organ reproduksi. Anatominya disusun oleh epidermis, parenkim, dan berkas pembuluh yang mendukung fungsi